Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rumusan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia adalah sebagai landasan dalam menjaga keutuhan, keberagaman, dan identitas budaya bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan merupakan fondasi untuk menghadapi perbedaan dan konflik sosial yang mungkin muncul dalam masyarakat Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya, relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa kaitannya dengan pendidikan. Dalam pendidikan, Pancasila berperan sebagai panduan dalam membentuk sikap, nilai, etika, dan moral peserta didik. Profil pelajar Pancasila mengacu pada sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, saling menghargai, keadilan, kebersamaan, dan cinta tanah air. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi, berkarakter, dan berperilaku terpuji sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, implementasi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik diharapkan dapat berakhlak dan mempunyai ikatan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memahami ajaran agama dan menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menghargai dan mempelajari budaya daerah lain. Sikap peserta didik untuk mengenal dan melestarikan budaya lokal dengan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ketiga, gotong royong. Kemampuan peserta didik yang diharapkan yaitu dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan kesadaran diri demi kelancaran kegiatan. Beberapa elemen dari bergotong royong yaitu kepedulian, berbagi, dan kolaborasi. Keempat, mandiri. Mandiri dalam hal ini yaitu pelajar yang dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dengan berpedoman pada elemen. Kunci dari mandiri yaitu kesabaran diri terhadap situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu peserta didik mampu secara objektif memproses informasi dilihat dari kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antar informasi, menganalisisnya, serta mengevaluasi untuk selanjutnya membentuk kesimpulan. Keenam, kreatif. Kreatif yaitu peserta didik mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan bermanfaat. Dengan memperhatikan elemen kunci kreatif yaitu menghasilkan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinil. Cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik harus didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi efektif dalam lingkungan belajar. Guru harus mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pengambilan keputusan, menyuarakan pendapat, dan mengajukan pertanyaan.
Kedua, memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Pendidikan abad ke-21 harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Guru harus peka terhadap perbedaan tersebut dan mengadaptasi metode pembelajaran yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Ketiga, mengembangkan keterampilan 4C, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Peserta didik harus dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dengan orang lain dalam penyusunan proyek, menggunakan kreativitas dalam menemukan solusi baru, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Keempat, memperkuat pendidikan karakter dengan mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Guru harus berperan aktif dalam membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kelima, menggunakan teknologi dalam pembelajaran serta mengembangkan kepedulian sosial peserta didik terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat dengan berkontribusi dalam merespon masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.